Sudah hidup bertahun-tahun di bumi, nyatanya masih banyak penemuan yang bisa membuat gempar para masyarakat. Penasaran apa saja? Nomor 10. Mesha Stele berisi tulisan kuno yang memberitahu sejarah dan bangsa budaya Moab di Yordania. Tulisan di batu ini sebenarnya memberi perspektif baru tentang hubungan Moab dan kerajaan Israel di zaman kuno. Batu ini bukan sekedar artefak, melainkan jendela ke masa lalu yang ada di wilayah Timur Tengah. Batu Mesha atau yang dikenal dengan Moabita Stone ini diperkirakan berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi, di mana isinya terukir dalam bahasa Fenisia atau Ibrani kuno. Butuh bertahun-tahun untuk para arkeolog untuk bisa menerjemahkannya dan saat berhasil, mereka menggambarkan isinya sebagai cerita atas kemenangan Raja Moab dari musuh-musuhnya, seperti yang terjadi pada Alkitab di Perjanjian Lama, bahkan mengandung referensi terhadap Raja Israel jika mereka saling berkomunikasi serta terlibat satu sama lain. Padahal pada zaman itu harusnya tidak boleh. Teks yang seolah ditulis oleh raja sendiri ini mengklaim jika dewa Moab, yaitu Chemos, meninggalkan rakyatnya sehingga kerajaan Israel bisa menyerang mereka. Tapi berkat bujukan dari permintaan raja, Chemos kembali membantu Mesha untuk memimpin rakyatnya menuju kemerdekaan. Akhirnya bangsa mereka punya proyek pembangunan serta prasasti-prasasti megah yang sampai sekarang masih ada di dunia. Nomor 9, sepatu 2300 tahun. Di tengah pegunungan Atla yang dingin, para arkeolog berhasil menemukan sepasang sepatu boot yang berusia mencapai 2300 tahun yang lalu. Sepatu ini bukan sembarang sepatu karena dihiasi dengan pola serta sol yang terbuat dari kulit merah lembut, dijahit memakai kristal pirit serta manik-manik hitam. Setelah diteliti, sepatunya bukanlah untuk tujuan berjalan sehari-hari, melainkan memang khusus dibuat untuk dikubur bersama orang yang sudah meninggal. Jika kita baca dari situs National Geographic, dulunya orang Skythia ini sering bersosialisasi di depan api sambil berlutut, sehingga detail di bagian bawah sepatu mereka bisa kelihatan dan juga dijat sama orang lain. Para arkeolog tahu karena sol sepatunya masih bersih dan benda ini ditemukan di salah satu gundukan kuburan Skythia bersamaan dengan perhiasan, makanan, dan juga senjata penting selama kehidupan mereka. Selain bersih, sepatunya juga masih bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Lalu nomor 8, mumi pria bersila. Membawa bahan peledak dan menggunakannya di pegunungan San Pedro memang sebenarnya lumayan ekstrim untuk dua penambang emas di bulan Juni tahun 1934 lalu. Tapi berkat aksi mereka malah berhasil ditemukan ada patung kecil yang dikenal dengan nama Pedro sebagai patung mumi pria bersila. Diperkirakan tinggi patung yang merupakan sisa-sisa tulang manusia biasa itu mencapai 16,5 cm. Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata yang membuat geger satu dunia arkeologi. Walaupun sudah berdebu dan tidak tahu kenapa ditinggalkan di dalam goa sendirian, tapi patung Pedro ini sempat di X-ray pada tahun 1980-an. Dari hasil X-ray tersebut, peneliti bisa tahu jika Pedro makan daging mentah sesaat sebelum dia meninggal dunia. Jadi kemungkinan ini adalah jasad bayi yang lahir prematur lalu meninggal pada tahun 1700-an serta dibuat menjadi mumi. Meskipun dua penambang emas tadi tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, tapi kerangka orang kerdil ini jauh lebih menggemparkan. Lalu yang ketujuh, sarang gajah purba. Banyak yang mengira jika penemuan ini hanya tulang gajah biasa, padahal aslinya ini adalah ratusan kerangka mamut. Dilansir dari satu bisnis insider arkeolog di Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, ada masa kerangka besar di bawah lokasi konstruksi Bandara Meksiko. Setelah menemukan dua perangkap hewan mamut yang sudah berusia 15.000 tahun lebih. Lokasinya sendiri berada di kedalaman 1,7 meter dan diameter 23 meter. Tulang pertama yang ditemukan mencapai 60 kerangka mamut di dasar danau Saltokan yang masih berada di area bandara. Kemudian meningkat menjadi 200 dan terus bertambah setiap harinya. Menurut seorang arkeolog bernama Manzanilla Lopez, kemungkinan besar memet-memet itu mati secara alami setelah terjebak di dalam lumpur dasar danau purba ataupun karena disembelih memakai alat pemotong. Namun karena kematian alami secara massal di tempat yang sama itu jarang terjadi, masih banyak teori beredar kenapa mereka bisa meninggal secara berjamaah. Nomor 6, penemuan di Denmark. Harta karun yang ditemukan di tahun 2021 ini sempat membuat masyarakat gempar karena membawa nama dewa Odin, yaitu raja para dewa dalam mitologi Nordik. Raja para dewa dalam mitologi Nordik seorang detektoris amatir
secara tidak sengaja menemukan koleksi artefak emas kuno dari era Kekaisaran Romawi. Tak hanya koin, ada juga medali dan bros yang dulunya dijahit di pakaian sebagai hiasan. Salah satu brosnya bahkan punya tulisan kuno Norse yang bisa diterjemahkan jadi The High, di mana mungkin menunjuk ke seorang raja lokal atau mungkin ke Odin, yaitu dewa paling kuat dalam mitologi Norse. Arkeologi percaya jika penguburan benda tersebut diduga untuk menjaganya tetap aman saat daerahnya dilanda letusan gunung berapi. Lalu yang kelima ada jembatan tertua. Banyak yang belum tahu jika harta karun Irak atau situs Sumeria Girsu yang jarang dikenal orang, namun dipakai di semua wilayah ini, aslinya adalah proyek pembuatan jembatan. Awalnya banyak yang menduga jika pembuatan jembatan muncul dari bangsa Romawi, Mesir ataupun Yunani. Padahal aslinya praktek ini sudah dilakukan oleh kota Girsu sejak 5.000 tahun yang lalu. Waktu pertama kali ditemukan tahun 1920-an, banyak yang mengira itu adalah sisa-sisa bendungan atau pondasi bangunan besar atau mungkin sebuah kuil. Tapi misteri ini baru bisa terungkap di abad ke-21 ketika arkeolog menemukan tablet tanah liat kuno yang menyebut tentang jembatan di dekat sana. Setelah dipelajari lebih lanjut, mereka sadar jika itu ternyata jembatan tertua yang pernah ada, dibangun membuat batu bara, batu bata panggang. Jembatan ini butuh proses waktu bertahun-tahun. Sayangnya karena dulu dianggap tidak penting, makanya jembatan ini sempat dibiarkan terbengkalai dan juga terpapar cuaca begitu bebasnya. Padahal ini adalah jembatan tertua di dunia. Nomor 4, tablet misterius. Yang membuat heboh kali ini bukanlah alat teknologi, melainkan sebuah artefak berusia lebih dari 4.000 tahun, disimpan di Museum of Antiquities di Belanda. Sebenarnya instrumen ini dianggap tidak biasa sama sekali. Ada yang bilang tablet meja makan, dinding makam, meja persembahan, ataupun prasasti pintu jembatan orang hidup dan orang mati. Meski dipelajari bertahun-tahun, nyatanya mereka tetap tidak bisa dapat konstruksi kegunaannya untuk apa. Tablet ini juga punya desain yang aneh, hampir seperti panel kontrol atau sirkuit elektronik. Menurut situs Larazon, tablet ini bagi mereka adalah meja makan karena ada 2 tempat untuk menaruh mangkuk di bagian atas, 2 vas kecil dan 1 mangkuk di bagian tengahnya. Bahkan di bagian atasnya ada 7 rongga kecil yang bisa dipakai untuk menampung minyak sushi khusus. Tapi jika memang benar, minyak-minyak ini lebih cocok dipakai untuk persiapan mumifikasi dibandingkan untuk makan. Semenjak ditemukan, benda dengan diameter 49 cm dan tebal 13 cm itu masih menjadi misteri bagi para peneliti hingga sekarang. Nomor 3, lereng Bukit Italia. Orang-orang yang sudah pergi ke Italia pasti setuju jika negara mereka punya pemandangan yang indah dan kebiasaan adat yang kuat. Sayangnya rumah-rumah di lereng yang bernama Matera ini tidak mau dijadikan bagian Italia. Bahkan dianggap sebagai aib bagi pemerintah mereka sampai tahun 1950-an. Mungkin karena pada zaman itu negara mereka dipimpin oleh kaum fasis sehingga tidak melihat jika Matera ini sesuai dengan visi mereka di masa depan. Alhasil banyak warga yang diusir dan seluruh lereng bukit sudah siap dihancurkan memakai bom sehingga bisa dibuat ulang sesuai kemauan mereka. Beruntungnya sebelum hal ini terjadi, para ahli yang dikirim ke sana menemukan keajaiban dan merasa ada jejak Yunani kuno, Romawi, dan Bizantium lewat artefak-artefaknya. Ada situs Go dengan lukisan menarik ataupun fasad batu gereja putih di tengah hutan. Ujung-ujungnya, para penduduk disuruh kembali lagi dan bahkan Matera bisa terus berlanjut dengan tetap menjadi bagian Italia. Lalu nomor 2, harta karun emas pertama. Penemuan kali ini dianggap sebagai harta karun emas pertama yang ada di dunia. Harta karun ini benar-benar beragam. Ada manik-manik, cincin, kalung, dan bahkan desain hewan dari emas. Para peneliti dari Bulgaria merasa jika ini adalah harta karun emas pertama yang diciptakan oleh orang-orang Verna dan telah berusia 7.000 tahun. Penemuannya adalah seorang pemuda 22 tahun bernama Romarinov saat dia mengoperasikan eskavator pada tahun 1970-an. Awalnya, dia simpan semua itu di kotak sepatu selama beberapa hari sebelum akhirnya dilaporkan ke arkeolog lokal. Akibatnya dia menjadi imbalan setara 7 kali gaji bulanannya. Karena jika ditotal, harta karun itu mencapai 6.164 kg dengan emas 24 karat. Lalu yang nomor 1,
Alkitab Daun Emas 1000 Tahun. Saingan arkeolog bisa dibilang bukan waktu ataupun cuaca yang ekstrim, melainkan para penjahat pasar gelap yang berusaha menjual barang-barang artefak. Untungnya Alkitab Daun Emas berusia 1000 tahun dan ditulis dalam bahasa Asyur kuno ini berhasil diselamatkan setelah kepolisian Turki menyitanya di tahun 2015. Dua pelakunya ditangkap pada saat sedang berjalan yang tidak sengaja diberhentikan oleh polisi. Mengejutkannya lagi, meskipun sapunya lumayan hancur, tapi 10 halaman di dalamnya masih dalam kondisi yang bagus. Menurut hasil analisa pun, Alkitab itu dibuat di Anatolia, di mana banyak menampilkan ilustrasi Kristus yang berbeda secara signifikan dari penggambaran Barat. Menurut arkeolog, Alkitab itu bisa memberikan wawasan tentang bagaimana agama Kristen bisa bertahan selama abad kegelapan. Cukup sampai di sini video hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.